Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Novira. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Adapun pada tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ini di topik 4 elaborasi pemahaman, yaitu membandingkan aspek penilaian UBD dari satu artikel dengan pendapat kelompok lain. Di sini saya mengambil dua aspek penilaian, yaitu kriteria akurat pada penilaian kemampuan menjelaskan dan kriteria metakognitif pada penilaian pengetahuan diri. Yang pertama ada aspek akurat. Di sini saya mengambil satu buah artikel yang saya temukan yang berjudul Keakuratan Konsep dan Presisi. Artikel ini mengatakan bahwa menurut ahli Suhartono, akurat artinya ketepatan, yaitu seberapa dekat nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Bagaimana dalam proses pemahaman tahap menjelaskan haruslah mampu untuk bersikap teliti, cermat, dan dapat menjelaskan dengan tepat, benar, dan seksama. Sedangkan menurut kelompok lain, yaitu kelompok 1, mereka mengatakan bahwa kemampuan menjelaskan secara akurat berarti menjelaskan sesuai dengan kenyataan berdasarkan fakta ataupun data yang kredibel. Jadi, dalam aspek akurat ini, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus teliti, cermat, tepat, dan benar dalam menjelaskan sesuatu tentang pemahamannya. Contohnya adalah ketika mereka menjelaskan pengertian air. Nah, mereka, peserta didik harus menjelaskan air secara tepat, benar, dan sesuai dengan sumber yang dipelajarinya. Jadi, dari penjelasan kelompok 1 terkait aspek menjelaskan secara akurat, saya sangat setuju dengan penjelasan mereka karena menurut saya, kemampuan menjelaskan secara akurat artinya peserta didik dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan fakta atau sumber data yang ada, serta secara benar, teliti, dan juga cermat. Artinya, setiap informasi yang benar itu berdasarkan bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, sedikit tambahan terkait rubrik penilaian aspek akurat. Adapun rubrik penilaian aspek akurat yaitu skor 4 atau sangat baik apabila penjelasan yang diberikan oleh peserta didik sangat sesuai dengan sumber. Mendapatkan skor 3 atau baik apabila penjelasan yang diberikan oleh peserta didik sesuai dengan sumber, skor 2 atau cukup apabila penjelasan yang diberikan oleh peserta didik kurang sesuai dengan sumber, dan mendapatkan skor 1 atau kurang baik apabila penjelasan yang diberikan oleh peserta didik tidak sesuai dengan sumber. Kemudian, pada aspek yang kedua, saya mengambil aspek metakognitif. Menurut kelompok 6, pengetahuan metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana dia belajar dan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan apa yang diketahuinya tentang dirinya sebagai individu yang belajar. Bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Pada aspek ini terdapat tiga cakupan diri, yaitu pengetahuan strategis, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, dan pengetahuan diri. Hal tersebut sesuai dengan artikel yang saya temukan, di mana menurut artikel tersebut yang berjudul Keterampilan Metakognisi, ahli Matlin menyatakan bahwa metakognitif adalah pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses kognitif dalam dirinya. Nah, menurut saya, metakognitif itu sendiri merupakan pengetahuan dan kontrol diri pada peserta didik terhadap ranah kognitif di dalam dirinya serta terhadap kegiatan belajarnya. Jadi, pada aspek ini terdapat indikatornya, yaitu siswa mampu mengenali gaya belajarnya sendiri, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh satu jawaban atas setiap masalah, siswa mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajarannya, sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik. Demikianlah hasil pemaparan saya terkait perbandingan dari sebuah artikel dengan pendapat kelompok lain mengenai penilaian dan evaluasi understanding by design dari aspek penilaian akurat dan metakognitif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.